Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,8 Mega Suara FM dan Mega Suara Network. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini sahabat Mega Suara di Bogor, juga sahabat Mega Suara di Sukabumi, sahabat Mega Suara di Serang, Indramayu, kemudian di mana lagi ya? Kuningan, ya. Juga apa kabar sanak kadang Mega Suara Kulon Progo, dan terakhir kawan Kota Perak, Yogyakarta. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma pagi hari ini. Berbagai macam informasi seputar Universitas Gunadarma akan Anda simak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini Arman ditemani narasumber yang katanya udah 2 tahun gak jalan-jalan ke sini katanya. Benar ya? Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Selamat pagi Dr. Dinda Rahma Fitriani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Arman sehat aja, masih seperti ini. Mau gimana lagi tuh ya? Bu Dinda, minal aidin ya. Maaf lahir batin Maaf ya. lahir batin. Mas Arman, manggilnya Bu Dinda loh. Ibu ya, harusnya apa? Dinda aja juga gak apa-apa ya. Mbak Dinda deh. Aduh Mbak Dinda. Aku manggilnya soalnya Mas. Gitu ya. Oke deh, Mbak Dinda aja biar lebih akrab ya. Iya. Oke, Mbak Dinda ini dari Ilmu Komunikasi. Betul sekali. Itu fakultas atau? Fakultas. Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Kita akan bicara apa sih Fakultas Komunikasi. Jadi kalau sahabat Mega Suara pengen tahu, kalau gua masuk komunikasi apa sih pelajarannya gitu ya? Sip. Apa aja sih yang bakal diberikan oleh para dosen, ilmu-ilmu apa aja, nanti lulusannya seperti apa. Nah, disinilah saatnya kita menggali tentang ilmu komunikasi. Dan tidak ketinggalan, bagaimana caranya Anda juga bisa mendaftar nanti secara online atau langsung ke Universitas Gunadarma. Oke, Mbak Dinda, yang pertama ini ilmu komunikasi gitu ya. Kalau bicara komunikasi kan saya gampang aja ngomong komunikasi itu ngobrol gitu kan. Iya, ngapain harus kuliah sih ya gitu. komunikasi gitu kan. Orang harus kuliah hanya untuk ngobrol. Nah, secara garis besar ilmu komunikasi itu apa, Mbak Dinda? Secara garis besar ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan orang secara baik dan benar. Jadi pada dasarnya semua orang bisa berkomunikasi, tapi belum tentu caranya benar. Belum tentu sesuai dengan etika yang ada, begitu. Belum tentu menurut dia bagus, menurut orang sama bagusnya. Betul sekali. Nanti menyebabkan konflik, nanti bisa krisis kalau di dalam perusahaan. Nah, hal-hal seperti itulah dipelajari di dalam ilmu komunikasi. Gitu. Karena sekarang aja di WA ada di handphone udah banyak emotion kan, supaya orang tahu apakah ini marah, apakah ini nanya, apakah ini sanjungan. Itu dengan di handphone, WhatsApp deh. Udah banyak ya? Udah banyak banget emotion. Mungkin juga sama, ini akibat dari untuk memudahkan orang berkomunikasi juga ya. Pada dasarnya seperti itu. Komunikasi kan sebenarnya untuk menjalin silaturahim. Tidak ada tujuan dari komunikasi yang jelek ya. Semua tujuan dari komunikasi itu bagus, menjalin silaturahim, kemudian menghilangkan konflik dan krisis, kemudian bahkan bisa membantu negara menyelesaikan suatu permasalahan. Orang kalau lagi berkonflik duduk deh. Selalu gitu kan ya. Coba deh duduk, ngobrolin baik-baik. Kenapa sih? Nah, sebenarnya itu ada tekniknya gitu. Nggak cuma sekedar ngomong. Karena kalau sekedar ngomong tanpa tahu ilmunya, tidak akan tercapai juga gitu tujuan akhirnya. Makanya segala sesuatunya harus ada ilmunya dulu. Dan itulah yang dipelajari di dalam ilmu komunikasi. Basicnya apa itu sebenarnya? Basic dari dasar ilmu ini apa? Dasar ilmunya komunikasi itu 2, psikologi dan sosiologi.
Psikologi dan sosiologi. Betul. Kalau psikologi kenapa? Karena berkomunikasi itu nanti kaitannya dengan ketika orang lagi nggak mood, kemudian bad mood, secara psikis itu akan mempengaruhi proses komunikasi. Komunikasinya lancar nggak sih? Sekarang kalau lagi ada perempuan lagi PMS, kemudian diajak komunikasi, gimana coba? Nah itu harus dipahami dengan betul. Itu psikologinya. Itu psikologinya. Kalau sosiologinya sudah pasti belajar tentang interaksi di antara individu, antar masyarakat. Itu ilmunya, core keilmuannya adalah sosiologi. Nah, komunikasi itu orang tuanya itu, psikologi dan sosiologi. Lahirlah ilmu komunikasi. Makanya buat mahasiswa komunikasi jangan durhaka sama anak psikologi ya. Karena berhubungan karena terus ya. Iya, sangat berhubungan. Oke. Artinya bahwa ilmu komunikasi ini memang ilmu basic ya, tapi ruang lingkupnya luas ya. Sangat luas sekali. Kebayang kalau tanpa mengecilkan prodi-prodi yang ada yang lain ya, semua prodi pasti punya keunggulannya masing-masing. Ilmu komunikasi juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari ilmu-ilmu lain begitu kan. Kita juga lahir dari dua ilmu yang tadi sudah saya sebutkan. Sosiologi dan psikologi. Sosiologi dan sosiologi. Tapi bayangkan ketika sipil begitu mau membuat jembatan di ujung sama ujung nggak berkomunikasi. Coba sekarang kita diam dalam 1 detik. Nggak enak gitu ya. Nah jadi semua ilmu itu pasti butuh komunikasi. Buat PDKT juga bagus ya. Nanti saya cerita lagi nih masalah PDKT itu 3 SKS nggak habis-habis gitu ya. PDKT juga ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Makanya dulu waktu saya kuliah ya Mas ya, bocoran waktu saya kuliah, dosen saya ngomong gini, profesor saya, siapa di kelas ini yang jomblo? Waktu saya kuliah S3, udah pasti yang belum nikah yang belum nikah, udah pasti saya ngangkat tangan, karena semuanya udah punya anak, cucu begitu ya. Duh Dinda, kok belum nikah sih? Gagal nih jadi orang komunikasi. Begitu. Oh, gitu. Karena untuk relationship itu yang dibutuhkan adalah good communication skill. Good communication skill. Iya. Komunikasi. Semua orang skill. bisa tapi itu. Semua orang bisa. Punya basic semuanya, punya bakat di situ. Punya bakat di situ. Bahkan dosen saya bilang seperti ini, sebenarnya salah ketika ilmu komunikasi hanya mempelajari komunikasi dengan sesama manusia. Serius Pak, ya bahkan kita ada surveinya. Jadi misalnya pohon yang satu disiram dengan nyanyi, dengan cara ngobrol, sambil disiram, sambil diajak berbicara, berkomunikasi. Kamu tumbuh subur ya, nanti berbuah ya, nanti buahnya berkah deh. Pohon itu akan tumbuh subur bukan sekali. sugesti itu? Bukan. Benar itu ya? Benar. Dan itu penelitian di Jepang. Profesor di Jepang dia berkomunikasi dengan air minum. Airnya biasa aja, tapi ketika diajak berbicara, dia akan membuat kristal-kristal tertentu yang nantinya akan jauh lebih bermanfaat airnya untuk tubuh. Nah, balik lagi ke tanaman. Tanaman yang satu disiram tapi dimaki-maki. 2 minggu kemudian mati, Pak. Hasil surveinya seperti itu. Jadi itu bisa ya. Kayak Fadil, pantesan lu jarang puasa karena itu dia ya. Berkomunikasi terus. Karena air perlu komunikasi dia. Airnya ngajak ngomong. Airnya ngajak ngobrol. Oke. Jadi sahabat Mega Suara ya. Mega Suara di Serang, di Indramayu, Kuningan, ya, kemudian di Kulon Progo, Yogyakarta dan Sukabumi. Itulah ilmu komunikasi. Not just for human aja gitu ya. Semua makhluk hidup ini perlu komunikasi dan kita bisa melakukannya gitu ya. Baik, tadi Mbak Dinda kita lanjutkan lagi tentang komunikasi ini seperti apa. Dan menariknya apa sih bedanya komunikasi ini kan satu, ilmu komunikasi, tapi ada pria, ada wanita, apakah mereka akan diperlakukan sama di dalam soal ilmu komunikasi ya. Baik, Info Gunadarma akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita masih di Info Gunadarma bersama Ibu Dr. Dinda Rahma Fitriani yang langsung disiarkan oleh Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan masih ada Arman di sini. Anda yang mau bertanya, silakan di 0811-112-1008. Nah, Bu Dinda bicara soal ilmu komunikasi di Universitas Gunadarma. Apa sih fasilitas yang diberikan dan apa perbedaannya dengan yang lain?
Oke, terima kasih Mas Arman. Untuk komunikasi sendiri di Universitas Gunadarma ini fasilitasnya sudah sangat lengkap ya. Kami punya laboratorium radio, laboratorium televisi, kemudian fotografi, kemudian grafika, komputer. Nah, laboratorium ini tidak hanya ada di kampus Margonda yang ada di Depok. Karena kan Gunadarma kampusnya tersebar ya Mas ya. Ada Ada di berapa ya? Kalimalang. 12 lebih ya? Lebih Lah udah. di region Kalimalang itu ada komunikasinya, berarti di fasilitas yang saya sebutkan tadi juga ada di kampus Kalimalang. Kemudian kami punya komunikasi yang di kampus Karawaci, maka fasilitas laboratorium tadi itu pasti ada di kampus Karawaci. Nah, begitu. Ibu bicara laboratorium. Kalau orang awam, lab itu pasti kimia, fisika gitu. Iya. Nah, kalau ilmu komunikasi, labnya itu apa sih? Mungkin banyak yang tanya karena anak SMA kali ya, apa sih lab itu ya kira-kira? Nah, bisa dijelasin nggak Bu Dinda? Jadi lab itu kan memang untuk mendukung teori yang sudah mahasiswa dapatkan di kelas, kemudian mahasiswa harus praktik. Begitu kan ya? Praktek, Dipraktikannya teori itu nggak hanya sekedar teori, dipraktikannya di dalam laboratorium itu tadi. Nah, untuk laboratorium radio contohnya ini sama seperti ini, hanya luasnya nggak seluas ini memang ya. Tapi ada apa namanya komputernya, alat-alatnya, mixernya, gitu kemudian ya? mahasiswa ketika mencoba juga difasilitasi dengan alat headphone dan lain sebagainya. Persis seperti ini, seperti itu. Di laboratorium televisi juga sama, kameranya, fasilitasnya, lightingnya dan lain sebagainya juga tersedia, sehingga mahasiswa memang bisa mempraktikkan dengan betul. Oh iya, teorinya seperti ini, maka prakteknya harus seperti ini loh ya, gitu. Fotografi juga sama, nggak hanya nanti lensanya segini ya ukurannya ya, brightnessnya seperti ini ya, tapi mahasiswa nggak dipraktikkan begitu ya, tidak bisa mencoba alatnya sendiri kan percuma. Nah, kami memfasilitasi semua itu sehingga oh iya, mahasiswa bisa benar-benar merasakan langsung, sehingga diharapkan pada akhirnya ketika lulus mereka memang sudah kompeten untuk itu. Ready to use lah. Ready to use bahasanya. Betul sekali, betul. Memang sudah punya kualifikasi. Ditambah memang untuk komunikasi Gunadarma LSP, sekarang kan nanti mahasiswa ketika lulus tidak hanya mendapatkan 2 ya. Kalau zaman kita kan 2 nih Kang ya, 2 lembar. Yang pertama ijazah begitu ya. Yang kedua adalah transkrip akademik. Betul. Zaman kita kan gitu ya. Cuma 2 lah. Kalau zaman sekarang enggak. Mahasiswa itu dibekali dengan SKPI. SKPI itu sebenarnya bentuk compact dari resume, kurikulum vitae lah seperti itu. Sejak dia masuk? Sejak dikumpulkan. Oh, jadi begitu. Jadi dikumpulkan dari semester 1 ketika mereka ikut seminar, mereka bisa isi sendiri di student site-nya. Aku habis ikutan seminar ini loh. Judulnya tanggal segini loh, sertifikatnya mereka upload sendiri. Nah, sehingga pada akhirnya nanti pada saat mereka sudah lulus, mereka tinggal download tuh Kang. Semuanya. Jadi seperti ini ya, buku harian. Buku harian. Kadang-kadang gini, karena kalau tidak difasilitasi dengan hal-hal seperti itu, tahu sendiri, jangankan mahasiswa ya. Kita aja kan suka, di mana ya sertifikatnya, aku nyimpen di mana ya gitu. Nah, jadi itu langsung ya, mahasiswa bisa masukin data itu di student site itu. Oke. Nanti itu namanya lembar SKPI, surat keterangan pendamping ijazah namanya. Itu sangat penting ya. Itu kalau penting. Sekarang banyak perusahaan yang mencari itu juga kan. Jadi dia tahu track recordnya mahasiswa. Betul. Dari situ itu akan kelihatan mahasiswa yang selama 4 tahunnya aktif sama mahasiswa yang selama 4 tahunnya pulang kuliah itu kelihatan banget. Nah, makanya kami berharap supaya mahasiswa tidak hanya itu pulang kuliah itu masuk ke kosan main gitar gitu ya. Tapi boleh ya main gitar. Saya selalu bilang gini, mahasiswa denger ya, jangan cuma kuliah aja. Karena hidup kan harus balance ya kan ya. Ada entertainnya lah. Benar, supaya nggak stres. Apalagi kalau ngekos ya, nanti homesick ya diobatinya dengan cara seperti itu. Mereka main game silahkan. Tapi semua ada takarannya masing-masing. Ya. Nah, kalau bisa 4 tahun ini benar-benar dimaksimalkan. Yang pertama, cari kegiatan lain di luar kegiatan kampus. Ini juga menstimulus otak juga kali ya? Betul, sangat Kang, persis. Kemudian yang kedua, bertemanlah jangan hanya di kelasnya aja. Gitu ya. Kalau Gunadarma kan, mohon maaf, gedungnya kan kami memang gedung bersama begitu loh ya. Itu justru menurut saya bagus, karena kalau di kampus saya yang dulu kan gedung komunikasi aja. Jadi mainnya sama anak komunikasi. Ketika saya mau main sama anak sastra, saya harus jauh gitu jalannya Kang. Nah, sementara kalau di Gunadarma itu karena bersama, bareng-bareng ya, enak. Jadi kelas sebelah itu bisa jadi anak SI, anak psikologi. Nah, itu manfaatkan untuk memperluas jejaring.
Dan itu bisa sekaligus ini ya, mempraktekkan ilmu ya kalau ngobrol. Sangat sekali. Hmm. Makanya kalau di dunia kampus ya, anak komunikasi tuh diem aja, itu orang udah bisa tahu, ini pasti anak komunikasi. Itu dari cicing kan? Ya, saya translate sebentar ya, TDK itu nggak bisa diem. Iya, nggak bisa Ya, diem. can't stop moving. Ya, can't stop betul. moving. Jadi untuk teman-teman di Kota Perak, Yogyakarta dan Kulon Progo iya, ya. betul ya, Dio, Jadi ya. ada beberapa teman-teman kita di sana. Jadi menurut ini bahasa gampangnya adalah teu bisa cicing, Iya, nggak teu bisa bisa diam. nggak bisa diem. Ya, jadi memang harus ini terus ya. Nah, Mbak Dinda, tadi kita bicara soal di Universitas Gunadarma fasilitas ya. Yang lain apa lagi fasilitas lain yang menunjang? Yang menunjang. Ah. Ini Kang, sport center Sport kami center, itu oke. lengkap luar biasa ya. Tapi kolam renang tidak ada ya Kang ya. Ya, Maksudnya kalau lapangan, futsal, Basket, oke. kemudian pilihan UKM untuk mahasiswa yang non akademik ya, mulai dari paduan suara, kemudian Oh, choirnya keren loh. choirnya keren ya Kang. Alhamdulillah saya nggak bisa nyanyi Kang. Terus olahraga yang lain itu juga banyak sekali, silakan dipilih. Jadi dan waktu 4 tahun itu sangat cukup ya Kang, more than enough ya, lebih dari cukup untuk mahasiswa bisa benar-benar lulus menjadi sarjana yang tepat guna, ready to use, qualified di bidangnya seperti itu. Karena kan persaingan luar biasa ya Kang ya. Jangan sampai ketika mereka sudah lulus tempat kerja yang harusnya mereka itu lahannya mereka ditempati oleh yang non komunikasi. Betul. Tapi kemarin juga saya baca dari Pak Gubernur di era 4.0 ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dialihkan oleh robot. Nah, Kecuali bagaimana? komunikasi nggak kali ya? Betul. Human touch-nya, Kang. Human touch-nya beda ya kalau Beda, Kang. Beda. Beda tapi tetap banget. persaingan ada Sangat dengan robot. dengan robot. Makanya gini Kang, Hmm. saya tambahin lagi. Kalau dulu kompetensi itu kan kecerdasan emosional ya. Maksudnya gini, kampus itu mempersiapkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan sosial. Nah ini harus ditambah satu karena tadi Akang udah bilang ya era 4.0. Sekarang kita menuju era 5.0, 5.0, Kang. oke. Nah untuk menuju era itu, ini harus ada satu lagi Kang, kecerdasan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, yaitu kecerdasan digital. Mahasiswa nggak bisa gaptek, ya, dosennya juga sama. Jadi ketika saya gini Kang, positive thinkingnya bersyukur saya ada corona. Tidak hanya banyak negatif hal negatifnya ya. Kita ambil hikmahnya lah. Ambil ada hikmahnya. berapa? Okay. Kalau bagi kami saya secara pribadi dan pengelola komunikasi dengan adanya COVID ini memang memaksa kita untuk digitalize. Yes. Ayo dong kita bareng-bareng digital. Tiba-tiba kita tahu Zoom. Tiba-tiba tahu apa namanya? Apa setelah ada corona yang Zoom, Google Meet, yes, ya Google Kang ya, Meet, banyak banget. Yang kita pakainya Gmail aja sekarang kita udah pakai Google Shoot, begitu dan lain sebagainya, Google Classroom dan lain sebagainya. Walaupun awal-awal kan berantakan ya Kang ya, lupa dimatiin kameranya, belum pakai jilbab dan lain sebagainya ya. Nah itu warna-warna inilah adaptasi. Adaptasi. Nah. Kalau mendaftar gimana caranya nih kalau ke Universitas Gunadarma? Mungkin Mbak Dinda bisa memberikan saran. Ada banyak kan kita bisa online, bisa offline juga. Nah gimana caranya Mbak Dinda? Saya sarankan gini Kang, sekarang kan serba digital ya. Betul. Walaupun kami menyediakan fasilitas untuk melakukan pendaftaran baik offline maupun online, tapi ada baiknya manfaatkan secara maksimal pendaftaran melalui online terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya pendaftarannya mau melalui online, masuk aja ke Google ya Kang ya, kemudian dicari websitenya Universitas Gunadarma aja dulu untuk yang gampang. Kemudian ketika diklik nanti ada pilihan di sebelah kanan atas ada tulisan pendaftaran. Pendaftaran langsung kemudian aja. itu diklik aja, sesimpel itu. Semua informasi sudah ada di situ. Kalau masih bingung juga di bagian pojok kiri bawah itu ada tulisan chat kami. Bisa langsung ya, langsung komunikasi chat, kayak ya. WA-an. Nah, WA-an sama siapa? WA-an sama panitia yang memang kami sudah siapkan untuk menjawab semua pertanyaan baik itu calon mahasiswa maupun orang tua mahasiswa untuk nanya tentang Gunadarma. Jadi silakan saja, sesimpel itu. Simpel ya. Jadi buka saja websitenya, di sini udah langsung pendaftaran. Tuh, udah buka di sana. Ada berbagai macam jurusan yang bisa dipilih. Betul. Salah satunya adalah ilmu komunikasi, gitu ya. Ilmu komunikasi ya. Oke, kita break lagi. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi Info Gunadarma masih bersama Dr. Dinda Rahma Fitriani
dan Arman juga di sini. Dan selamat pagi menjelang siang buat teman-teman di Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Yogyakarta juga Sukabumi ya. Lupa saya sebutin tadi. Yang mau bergabung silakan di 0811 112 1008 dan kita kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Kita kembali ke info Gunadarma. Nah, ini ada pertanyaan ternyata Bu Dinda. Iya, gimana Kang? Dari pendengar kita, namanya Pak Oyen, ya. Saya juga orang tua dari mahasiswa Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, oke. Saya mau nanya, apakah aktivitas mahasiswa di rumah atau online masih berjalan? Dan mengenai nilai semester sebelumnya, apakah sudah keluar? Dan apakah orang tua bisa melihat transkrip nilai dari loker mahasiswa yang pernah dipromosikan sebelum bergabung? Soalnya setiap saya tanya anak saya, selalu menjawab bagus nilainya tanpa memperlihatkan hasilnya. Bagus. Unik kok. Usaha nipu kolot. Iya, betul. Gimana Mbak Dinda nih? Iya, yang pertama ini kayaknya namanya Pak Oyan ya. Kalau Pak Oyan saya pengen makan es jadinya. Oh iya, di Bandung ada ya, es Oyen ya. Pak Oyan, selamat pagi Pak Oyan. Gini, orang tua sangat bisa melihat student side masing-masing anaknya, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk ini ya, calon tempat dia bekerja, orang tua juga bisa melihat. Orang tua bisa, kan? Oke. Dan itu kan bisa diakses di mana aja ya Pak Oyan ya, dan juga pendengar, baik itu di handphone, di laptop dan lain sebagainya. Nah, memang mahasiswa ini kadang-kadang seringkali menutup-nutupi begitu ya. Mungkin nilainya nggak terlalu bagus begitu, sehingga udah paham, pokoknya doain aja deh aku cepat lulus begitu ya. Nah, sebetulnya jangan ya, keterbukaan antara mahasiswa sama orang tua itu biasanya itu justru mendukung proses cepat enggaknya lulus mahasiswa. Seperti itu. Yang saya perhatikan seperti itu Kang. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang dia terbuka banget sama orang tuanya sangat suportif sekali, sangat mendukung apa yang anaknya butuhkan. Nah, tapi kalau misalnya sudah nanti aja deh. Nah, ini sebenarnya ada indikasi bahwa sebetulnya ada apa sih? Nah, kalau misalnya Pak Oyan anaknya tidak memperlihatkan seperti itu, kami kasih fasilitas Pak Oyan bisa menghubungi kami di website kami. Nanti akan kami bantu. Kami akan bantu bukan mencetakkan ya, tapi meng-screenshotkan lah seperti itu, total IPK anak bapak berapa, kemudian nilainya aman atau tidak. Absennya juga ada? Daftar hadirnya ada, presensi. Tapi kalau presensinya harus si mahasiswanya. Oh gitu, oke. Karena di jurusan itu hanya IPK, kemudian masalah keuangan. Jadi misalnya gini, ada mahasiswa yang bilang ke orang tuanya uang kuliahnya 10 juta misalnya seperti itu, atau 8 juta atau 5 juta begitu ya. Nah tiba-tiba pada saat dicek, Bu anak saya kok nggak lulus ya, padahal minta uang kuliah terus misalnya seperti itu. Dari 1.000 1-2 adalah kendala-kendala yang seperti itu. Pada saat dicek, waduh ini dibeliin game online misalnya. Diamond begitu ya, supaya bisa tetap main games. Nah itu kalau misalnya terindikasi seperti itu, Bapak silakan datang ke jurusan, boleh, karena ini lagi pandemi, jadi saya sarankan online saja, di email, mau bertanyanya di email boleh, atau langsung ke website kami Pak, vicomgunadarma.ac.id. vicomgunadarma.ac.id. Betul sekali. Nanti di bagian bawahnya itu ada live chat juga. Nah, itu staf jurusan khusus komunikasi yang menghandle. Jadi keperluan Pak Oyan ini akan kami sangat bantu. Dibantu Pak Oyan, diakomodir. Bapak tinggal menyebutkan saya orang tua dari siapa, nama anak Bapak, NPM-nya berapa, nanti kami langsung open access, langsung kami perlihatkan. Dan ujung-ujungnya bisa ditawarin kuliah lagi Pak Oyan. Betul. Pak Oyan. Bade kuliah deui. Sayang kalau hanya sampai 1 Pak Oyan. Bagaimana kalau dilanjutkan ke S2 komunikasi? Nah, gitu. Ilmu marketing jalan lagi. Jalan. Ya. Oke. Tapi kuliah daring masih sekarang? Masih. Saat ini posisinya memang lagi minggu tenang Pak Oyan. Nah, kemarin kan kita libur 1 minggu untuk Idul Fitri ya. Kemudian sekarang lagi minggu tenang. Nanti tanggal 24 hari Senin itu udah masuk masa UTS.
Hari Senin sudah UTS ya? Sudah masuk masa UTS. Nah, kalau di Gunadarma itu UTS-nya tersebar sih, Kang. Nah, tapi biasanya UTS itu periodenya 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, setiap hari penuh. tuh? Enggak tergantung mata kuliahnya. Oke. Karena memang sistem di kami pelaksanaan UTS, UAS itu biasanya memang bersamaan gitu dalam satu periode. Gitu. Jadi dalam satu periode 1 bulan itu tidak ada kegiatan lain selain UTS. Gitu. Seperti itu kalau di Gunadarma. Oke. Begitu Pak Oyan ya. Jadi mudah-mudahan sih puas dengan jawabannya. Jadi silakan kalau mau nanya buka website saja untuk jurusannya apa pertanyaannya bisa di sana. Langsung oleh adminnya. Betul. Dari ilmu komunikasi. Betul ya? Pak Oyan. Oke. Silakan ya Pak Oyan ya. Jangan malu-malu Pak Oyan, langsung buka websitenya ya. Kalau memang perlu tanya ke anaknya websitenya apa. Kalau Pak Oyan agak nggak tahu website itu apa ya. Atau email jurusan boleh ya email Kang jurusan ya. bisa. Saya sampaikan Pak Oyan dan juga calon mahasiswa atau calon orang tua siapa tahu ada yang membutuhkan informasi dengan spesifikasi ilmu komunikasi. Silakan bisa bertanya melalui email kami jurusan ilmu komunikasi @gmail.com. Jurusan ilmu komunikasi @gmail.com. Kalau masuk jurusan komunikasi basicnya apa di sekolah menengahnya Bu? Untuk komunikasi semua bisa Kang. Semua bisa ya. Bisa. Karena basicnya sebenarnya komunikasi di Gunadarma itu arahnya lebih ke sosio-humaniora. Memang ada beberapa kampus yang komunikasinya lebih ke IPA begitu. Ada beberapa universitas negeri, misalnya lebih ke calon-calonnya harus dari basicnya IPS. Tapi kalau di Gunadarma tidak, karena kami ilmu komunikasi. Sampai sekarang memang komunikasi belum ada jurusan. Kalau di kampus lain mungkin ada beberapa jurusan ya. Tapi kalau di kami hanya ilmu komunikasi saja. Tapi mata kuliah seperti humas, jurnalistik, sistem multimedia. Karena kan Gunadarma based on IT ya. Ya. Terkenal lah ya. Algoritma itu ada. Ada. Ngitung itu ya. Kalau algoritma ngitung apa YouTube itu ya? Iya kan ngitung income YouTube pakai algoritma. Salah satunya kan? pakai algoritma pemrograman. Nggak tahu dia. Nggak gaul loh. Ini berarti harus kuliah di Gunadarma ya. Dia mau ya. Oke, jadi memang ilmunya banyak nanti didapat ya di sana ya. Nah, ini pendaftaran berarti kuliah lagi kapan ya kalau misalnya pendaftaran sekarang nih? Ini sampai bulan Juli ya? Ini sampai bulan Juli. Bisa dilihat langsung di kalender akademik kami di baak.gunadarma.ac.id. Nah, itu biasanya kalau semester baru, semester 1 ganjil ya, itu biasanya Agustus sudah mulai running, Pak. Sudah mulai running. Agustus ke September itu kita sudah mulai running. Tapi pendaftaran dari sekarang ya. Dari sekarang ya. Kalau untuk yang kuliahnya malam atau khusus karyawan untuk ilmu komunikasi juga ada? Kalau untuk reguler S1 yang dari semester 1 itu hanya adanya di siang. Siang hari ya. Dari pagi durasi perkuliahannya kelas jam pertama kami itu jam 7:30 Kang. Jadi jam 7:30 yang kelas terakhir adalah jam ke-10 itu jam setengah 6 malam gitu. Nah, untuk kelas karyawannya itu kelas yang ekstensi. Jadi ketika D3-nya sudah lulus, silakan kalau mau melanjutkan S1 ke komunikasi kami punya kelas malam. Oh, ada kelas malamnya juga. Ada kelas malam karyawan. Ya? Apalagi kalau tinggalnya di kota kita di Bogor, dekat banget deh kalau di Gunadarma ya, di Margonda ya. Iya, betul, tinggal naik kereta ya Kang ya. Naik kereta, sekali jalan tuh 3.000 ya kalau nggak salah ya. Pakai itu apa namanya, kartu trip lah itu namanya ya, pulang pergi 30 menit nyampe. Turunnya di Pondok Cina, tinggal masuk ke sana aja. Betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengkuliahkan anaknya, ini saat yang tepat segera daftarkan mereka ke Universitas Gunadarma. Ya, yang di Serang juga boleh daftar ya, yang di Sukabumi ya, yang di Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak juga silakan ya. Bisa kuliah di Universitas Gunadarma. Dan pagi ini kita memang bicara soal ilmu komunikasi, tapi banyak jurusan-jurusan lain ya Bu ya. Banyak sekali jurusan lain. Yang bisa dimasuk oleh putra-putri Anda atau untuk Anda sendiri yang ingin menambah gelar Anda di Universitas Gunadarma. Ibu Dinda, terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang. Senang bisa bergabung. Senang sekali mendapat informasi dari Anda, luar biasa sekali. Memang kita bicara soal komunikasi, tapi memang komunikasi kita hanya sebentar nih ya, sayang sekali ya. Iya, sayang ya. Mau ditambah nggak Kang? Next time kita bicara lagi soal komunikasi. Siap. Dan sekaligus teman-teman, sahabat Mega Suara di Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, ya, Sanak Sadang Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Arman dan Dr. Dinda Rahma Fitriani.
Ilmu Komunikasi dari Universitas Gunadarma segera pamit. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu ya. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.